Berita utama kembali bersama saya, Cindy Permadi. Saudara, salah satu buron pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy alias Peron, sudah ditangkap polisi. Artinya menyisakan 2 buron yang masih dalam pengejaran. Namun, tertangkapnya Peggy ternyata masih meninggalkan teka-teki. Benarkah Peggy alias Peron ini adalah otak dari pembunuhan Vina dan Eki? Dan mengapa polisi butuh 8 tahun untuk menangkap Peggy? Setelah buron selama 8 tahun, polisi akhirnya menangkap Peggy alias Peron. Penangkapan Peggy dilakukan pada Selasa malam 21 Mei 2024 di Jalan Kopo, Bandung saat Peggy pulang bekerja sebagai kuli bangunan. Apa yang membuat Peggy begitu licin hingga 8 tahun luput dari pengejaran polisi? Jadi, menurut polisi, keberadaan Peggy selama 8 tahun sulit dilacak lantaran kerap berpindah tempat bahkan berganti nama menjadi Robi. Inilah sosok Peggy alias Peron. Nah saudara, selama ini Peggy dikenal sebagai sosok yang tertutup. Menurut warga di sekitar rumah Peggy, beberapa hari belakangan Peggy terlihat kerap memakai masker, jaket, juga topi saat keluar rumah. Warga mengenal Peggy sebagai buruh atau kuli bangunan yang kerja di sekitar rumah, tapi terkadang mengikuti ayahnya di Bandung. Sehari setelah ditangkap, Polda Jawa Barat menyebut Peggy alias Peron diduga sebagai otak dari aksi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Penangkapan Peggy Setiawan membuat kaget sang ibu. Kartini, ibu Peggy Setiawan, tak percaya anaknya jadi dalang pembunuhan Vina dan Eki. Orang tua Peggy yakin anaknya tidak bersalah karena saat kejadian tahun 2016, Peggy sedang bekerja di Bandung. Bahkan saat rumahnya digeledah polisi 8 tahun silam, putranya tidak ada di rumah. Kartini tak menampik kalau tahun 2016 polisi sempat mendatangi rumahnya, lantaran rumah yang ia tinggali berada tak jauh dari lokasi kejadian. Bersikeras keras juga, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung. Nah, waktu penggerebekan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat, lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah pas penggerebekan sekarang pun anak saya lagi ngechat di Bandung juga. Waktu penangkapan terakhir saya juga tidak tahu, dikasih sama pengacara saya. Nah saudara, inilah rumah Peggy alias Peron yang kami ambil dari udara. Bisa dilihat rumah Peggy merupakan satu-satunya bangunan di tengah rimbunan pepohonan. Warga hanya dapat menggunakan jalan setapak dengan permukaan berupa tanah. Ruas jalan pun hanya dapat dilintasi oleh 1 motor. Jalan ini diduga jadi akses Peggy untuk menuju lokasi warung Nining, tempat tongkrongan juga TKP pembunuhan Vina dan Eki. Untuk lebih jelas bagaimana penggambaran lokasi antara rumah Peggy dan TKP pembunuhan Vina dan Eki, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melakukan penelusuran lokasi rumah Peggy yang ternyata tidak jauh dari TKP pembunuhan Vina. kami akan mengajak Anda saudara untuk melakukan penelusuran dari titik rumah Peggy tinggal ke beberapa titik-titik lokasi yang diduga dilakukan tempat eksekusi pembunuhan, awal kejadian lokasi, dan juga tempat Peggy dan kawanannya membuang 2 jasad Vina dan juga Eki. Dari penelusuran jurnalis Kompas TV, lokasi rumah Peggy tak jauh dari lokasi pembunuhan hingga pembuangan jasad Vina dan Eki. Dengan menggunakan motor, jarak rumah Eki menuju ke lokasi tempat pembunuhan Vina berkisar 400 meter atau bisa ditempuh selama 5 menit. Ternyata kalau kemarin kami melakukan penelusuran, titik awal yang dikatakan sebagai warung Bu Nining itu berada di Gang Bakti 2 yang berjarak sekitar 50 meter dari saya melaporkan kepada Anda saudara. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda Gang Bakti 1 yang menjadi titik awal mula tindak kejahatan yang dilakukan terhadap Vina dan Eki oleh kawanan geng motor tersebut. Di lokasi yang berupa kebun warga inilah Vina dan Eki dieksekusi kawanan geng motor 26 Agustus 2016 lalu.
Dari titik ini, jurnalis Kompas TV kembali menelusuri jarak dari rumah Peggy ke jembatan layang tempat jasad Vina dan Eki. Ternyata, jarak tersebut hanya terbentang sekitar 300 meter. Menurut polisi, usai menganiaya Vina dan kekasihnya Eki, para pelaku membawa kedua korban yang sudah kritis ke jembatan layang, Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan disinilah menjadi titik akhir para kawanan geng motor tersebut melakukan rekayasa kecelakaan lalu lintas setelah mereka melakukan tindakan kekerasan berupa ruda paksa dan juga pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Menanggapi pernyataan Ibu Peggy, polisi meyakini tidak melakukan salah tangkap atas apa yang telah ditangani dalam perkara ini. Polisi yakin penangkapan dan penggeledahan sudah sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti pun diamankan polisi, seperti ijazah, rapor, foto yang berkaitan dengan Peggy Setiawan. Dengan pemeriksaan dan pengakuan Peggy, polisi optimistis dapat mengejar 2 tersangka lainnya. Dugaan adanya salah tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Bergulirnya kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki menguak berbagai kejanggalan yang terus bermunculan dari para terpidana. Namun, belum selesai benang kusut kasus ini terurai, tiba-tiba muncul pengakuan dari seorang warga bernama Aep, warga Desa Karangasih, Bekasi. Aep mengaku melihat saat Vina dan Eki diserang oleh kelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Menurut Aep, para pelaku mengejar korban ke flyover, lokasi kedua korban ditemukan tergeletak di jalan. Aep mengaku mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong di sebuah rumah yang ada persis di depan bengkel tempatnya bekerja. Saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Karena pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menyebut salah satu kejanggalan saat persidangan adalah tidak dihadirkannya 2 saksi pelapor, yakni Aep dan Dede di sidang. Padahal Aep dan Dede adalah pemberi informasi yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Saksi Aep dan Dede menceritakan apa yang mereka lihat kepada Bapak Eki, Ibtu Rudiana. Setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Aep setelah memperlihatkan foto apakah di sini ada keributan, Dede dan Aep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada. Kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini? Kenal. Nah, Dede dan Aep itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Saudara, tim Kompas TV membuka kembali dokumen tahun 2016 untuk mengurai benang kusut di kasus pembunuhan Vina. Visual para pelaku ini kami ambil saat proses rekonstruksi digelar 26 Oktober 2016. Saat rekonstruksi, 7 pelaku menolak ikut rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Dan inilah visual 7 pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu pelaku, yakni Saka Tatal, tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Para pelaku dibawa ke beberapa tempat yang menjadi TKP. Salah satunya adalah sebuah warung yang jadi titik kumpul para pelaku sebelum melakukan penyerangan. Namun di tengah rekonstruksi ini, 7 pelaku menolak ikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Polisi pun terpaksa mengganti peran para tersangka dan melanjutkan rekonstruksi.
Dua pelaku pembunuhan Vina dan Eki masih dalam pengejaran. Kini, sorotan publik mengarah kepada polisi untuk menunjukkan keseriusan dan transparansi agar benang kusut dari kasus yang membelit selama 8 tahun dapat terurai dan memberikan keadilan bagi korban. Dan usai jeda, berita utama akan kembali dengan informasi polisi menangkap pelaku tabrak lari di Jalan Diponegoro, Kota Surabaya yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia.